Selamat pagi, perkenalkan nama saya Edward Simorangkir, asal sekolah SD Negeri 177029 Hutanamora, mahasiswa PPG dalam jabatan. Saya akan melaksanakan praktik perencanaan pembelajaran rencana aksi yang kedua dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Apa kalian sehat semua? Sehat! Ada makan tadi dari rumah? Sudah! Baiklah, kalau begitu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, sekarang saya tanya dulu. Adakah kawan kita yang tidak ada hari ini? Iya! Baik, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai tema peduli terhadap makhluk hidup. Subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 4. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Siapa yang berdoa? Ya, silakan. Mari ke depan. Buka topi, lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas berkat-Mu kami dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kami ingin belajar, berilah kami kepintaran dan kepandaian. Kepada guru kami, berilah ketabahan dan kesabaran untuk mendidik kami anak-anaknya. Dosa kami yang banyak, hapuskanlah Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sorak-sorak bergembira. Satu berjaya. Baiklah anak-anak, sekarang seperti biasa ya, setiap hari kita laksanakan literasi dulu. Sekarang kita literasi dulu, sekarang Bapak akan tayangkan sebuah video. Nanti kalian akan lihat, kalian tonton, lalu kalian hayati, lalu setelah ini nanti bisa selesai kalian tonton nanti langsung kau ambil selembar kertas, lalu tuliskan namamu, tuliskanlah kembali apa isi daripada tayangan nanti, apa video itu, tentang apa dia, apa judulnya, tentang apa. Coba nanti kau ceritakan kembali dengan kata-kata dan bahasamu sendiri. Paham anak-anak? Bagus. Kalau begitu mari kita, biar saya Bapak tayangkan dulu videonya. Amira berkunjung ke rumah Sali dan Saliha. Dia gembira bisa menikmati keindahan halaman rumah tersebut. Sali Saliha tersenyum senang. Tanaman membuat halaman rumah mereka menjadi indah. Sali dan Halid sedang bersantai seusai lelah dan bersepeda. Keduanya merasa nyaman untuk berteduh di bawah pohon yang rindang. Alhamdulillah, ada pohon yang melindungi mereka dari panas matahari. Sali bertanya pada ibu jenis sayur. Lalu ibu menjelaskan kalau sayur tersebut adalah sayur bayam. Sali lalu berkata pada ibu kalau Sali ingin rajin makan sayur agar badan Sali kuat dan sehat. Yeay, akhirnya Sali dan ibu sampai rumah. Sejuk sekali ya udara di sekitar rumah. Alhamdulillah, kalau kita merawat tanaman di sekitar kita,
maka udara yang kita hirup akan jadi bersih dan segar loh. Sally dan ayah berbelanja buah di kios buah dekat rumah. Sally kegirangan dan ingin membeli semua buah yang berwarna-warni tersebut. Sally sayang tanaman karena menghasilkan buah-buahan segar dan membuat tubuh jadi bugar. Sally sedang sakit batuk, lalu ibu memberikan minuman hangat yang dicampur dengan tanaman kencur. Sally lalu dengan cepat meneguk minuman buatan ibu tersebut. Tanaman kencur bisa meredakan batuk serta membuat badan lebih sehat. Sally asik menggambar dan mewarnai bunga. Lalu Sally bertanya pada ibu, apakah mewarnai bunga harus menggunakan warna merah? Lalu ibu menjelaskan kalau Allah menciptakan beraneka ragam warna bunga. Jadi Sally boleh mewarnainya dengan warna-warni yang indah. Ibu bercerita pada Sally kalau dia menyukai bunga lavender. Selain indah dipandang mata karena berwarna ungu, lavender juga wanginya harum dan bisa melindungi kita dari gigitan nyamuk. Ibu mengajak Sally berbelanja ke pasar. Lalu Sally bertanya, kulit ketupat terbuat dari apa, Bu? Ibu menjelaskan kalau bungkus ketupat tersebut terbuat dari daun kelapa. Selain airnya bisa diminum, daging kelapa juga sangat nikmat. Sally membantu ayah menyiram tanaman. Tanamannya harus disiram secara rutin ya, biar sehat dan terlihat segar. Sally sayang tanaman karena tanaman juga ciptaan Allah. Ya, baiklah anak-anak. Setelah kalian tadi tonton video, terus sudah kalian lihat, terus sekarang pekerjaan kalian untuk literasi kita adalah kamu tuliskan apa judul daripada tayangan tadi, terus apa yang kamu ingat, apa yang kau tahu, apa yang kau pahami dari tayangan tadi dan video tadi. Tuliskan, waktumu hanya 10 menit. Kerjakan. Ada yang mau bertanya mengenai tayangan tadi? Jauh. Ada yang mau bertanya mengenai tayangan tadi? Iya. Nah, baik, kerjakanlah. Baiklah anak-anak,
Waktumu sudah selesai. Sekarang kita kumpulkan hasil pekerjaanmu. Ya, bagus. 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 Ayo. Bagus. Ya. Ya, baiklah anak-anak. Hari ini kita belajar mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Terus, tujuan pembelajaran kita nanti setelah kita mempelajari mengenai materi pelajaran kita hari ini, kalian nanti sudah harus mampu di rumah untuk melakukan, mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Setelah selesai nanti, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Nah, setelah berdiskusi nanti, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar dalam bahasa Indonesia. Setelah berdiskusi juga nanti, siswa mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Paham ya anak-anak? Baiklah. Tadi, sebelum Bapak mau datang ke sekolah ini, Bapak sengaja tadi mengambilkan, ini apa namanya anak-anak? Tumbuhan itu, dia mempunyai akar, batang, ada yang berbunga, tumbuhan yang berbunga, ada tumbuhan yang berbuah. Nah sekarang anak-anak, apa manfaat, apa fungsi, apa guna tumbuhan untuk kehidupan manusia? Kira-kira siapa tahu? Tunjuk tangan. Ayo, siapa tahu? Oh, tumbuhan pertama itu apa? Untuk sumber makanan manusia. Terus apa lagi? Bagus. Apa lagi? Siapa tahu? Dapat mempercantik lingkungan. Iya, memperindah lingkungan. Contohnya bunga-bunga ya. Kalau bunga di sekitar kita, di depan rumah, di depan sekolah. Kalau kita tanam bunga dengan baik, kita rawat dengan baik, maka pemandangan kita menjadi indah. Terus apa lagi anak-anak? Fungsi tumbuhan untuk kehidupan manusia untuk bahan makanan. Contohnya nasi, ubi. Apa lagi? Makanan yang dari tumbuhan. Sayur, ya bagus. Ada lagi untuk diminum. Apa lagi? Apa itu? Contohnya apa? Jus. Apa? Jeruk. Bisa kita jus. Nah, itu adalah hasil daripada tumbuhan. Daripada tumbuhan anak-anak ya. Terus, apa lagi selain itu? Ada lagi yang paling, kalau kita sakit. Dapat membuat obat. Iya, bagus. Itu bagus sekali. Dapat membuat obat. Contohnya apa anak-anak? Keju. Apa lagi anak-anak? Jahe. Apa lagi? Iya, pintar anak-anak semuanya. Nah, terus itulah sebagian daripada fungsi daripada atau tumbuhan untuk kehidupan manusia. Nah, untuk itu bagaimana? Supaya kita bisa makan, bisa menghirup udara segar, biar kita bisa makan yang enak, bisa kenyang makan. Terus bagaimana tindakan kita? Iya, merawat tumbuhan itu dan menjaga. Bagaimana merawat tumbuhan? Menyiram, memberi pupuk supaya dia tumbuh dengan subur, sehingga bisa kita petik buahnya. Gitu ya anak-anak ya? Baik. Sejauh ini ada pertanyaan anak-anak mengenai tumbuhan ini. Ada yang mau bertanya? Kalau begitu kalian sudah paham ya mengenai apa itu tumbuhan, apa fungsi tumbuhan, apa guna tumbuhan untuk kehidupan manusia. Ini apa anak-anak? Yang pertama, untuk
oksigen. Terus yang kedua, itu makanan manusia. Terus apa lagi? Iya, cantik lingkungan, memperindah lingkungan. Terus bagaimana lagi? Nah, baiklah anak-anak saya yang pintar. Sekarang coba buka bukunya, buku pembelajaran 4 halaman 24. Di situ ada cerita tentang Lani dan adiknya. Sekarang Bapak berikan kesempatan untuk membaca selama 3 menit. Sesudah itu jawablah pertanyaan yang ada di halaman 25. Kerjakan. Ini kerja mandiri, sendiri-sendiri ya. Pak mana? Pak semua? Baik, laksanakan. Selesai. Bukan. Baik. Sekarang coba kita kita dengarkan dulu hasil diskusi dari para kelompok ya. Kita cuma dua kelompok aja nanti ya. Yang lainnya nanti setelah selesai dibaca oleh kelompok lain, lalu kelompok yang lainnya itu contoh kelompok 5, kelompok 4 membacakan hasil pekerjaan mereka, hasil diskusi mereka. Lalu kelompok lain nanti berhak memberikan tanggapan atau pertanyaan ya. Siap ya? Siapa anak? Iya, Pak. Iya, bagus. Coba kelompok 1, mari ke depan. 1 orang membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi daripada kelompok 1. Apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A. Menyiram tanaman dengan baik. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa baik? Karena dia merawat dan menghargai tumbuhan dengan baik. Apa dampak bagi lingkungan? Lingkungan akan indah dan nyaman. Apa dampak bagi orang lain? Dapat untuk dicontoh yang baik. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa tidak? Karena dia membiarkan tanaman layu dan itu tidak melanggar hak orang lain. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Ya, karena merawat dan melestarikan tumbuhan juga sudah termasuk melaksanakan kewajiban. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Ya, tak puas suara musik ini. Sudah baik karena ia sangat menyayangi tumbuhan. Gambar B. Apakah tindakan yang mereka lakukan? Membakar hutan dengan sembarangan. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Sungguh tidak baik karena dia tidak merawat pepohonan. Apa dampak bagi lingkungan? Lingkungan akan kotor dan mudah tercemar. Apa dampak bagi orang lain? Orang lain akan mudah terkena penyakit.
Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ya, karena ia membakar hutan dengan seenaknya sehingga para wisata tidak dapat berfoto dan itu melanggar hak orang lain. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Tidak, karena membakar pepohonan tidak menjadi kewajiban ataupun hak. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Sebaiknya dia tidak membakar hutan. Gambar C. Apa tindakan yang mereka lakukan? Memindahkan tanaman dari plastik ke dalam pot. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Baik, karena mereka merawat dan melestarikan tumbuhan. Apa dampak bagi lingkungan? Lingkungan akan bagus dan terlihat cantik. Apa dampak bagi orang lain? Orang akan menghirup oksigen yang bersih. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Tidak, karena ia tidak membiarkan tumbuhan mati dan membiarkan para wisatawan berfoto. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Ya, karena mereka melaksanakan kewajibannya terhadap tumbuhan. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Sudah baik dan dipertumbuhkan dengan baik. Demikianlah kami dari kelompok 1. Baik, ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau menanggapi hasil diskusi daripada kelompok 1. Ayo, atau bertanya? Ya, bagus, berdiri. Kristin dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok 1 ke kelompok 4. Pertanyaan kami dari kelompok 4 adalah apa akibat dari lingkungan yang tercemari? Ya, apa akibat daripada lingkungan yang tercemar ya atau kotor? Ayo. Lingkungan kita akan menjadi banjir dan tidak bersih lagi. Ya, ada yang lain? Bagus Terima ya. kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok 1 ke kelompok 2. Pertanyaan yang kami adalah mengapa langsung menjadi tumbuhan? Karena tumbuhan adalah sumber makanan dan sumber oksigen. Baik, bagus. Ada yang lain? Ya. Terima kasih atas kesempatan kelompok 1 ke kelompok 2. Mengapa hujan tidak bisa dibahas? Ya. Apa tadi jawabannya apa ya? Pertanyaannya coba ulang dulu. Mengapa hujan tidak bisa dibahas? Mengapa hutan tidak bisa dibakar? Karena hutan adalah gara-gara dunia. Paru-paru dunia. Gara-gara dunia. Iya, bagus. Yang lain ada yang mau bertanya? Ada, baik. Ya, bagus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok 1 ke kelompok 2. Pertanyaan yang kami adalah siapakah nama anak yang hutan? Jadi, Baik, bagus. Baik, ada lagi tidak ada yang mau bertanya? Baik, sekarang coba kita tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat, semua hebat, mantap. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan kerja kelompoknya ya. Sudah selesai, tadi kerja berdiri sudah selesai, kerja kelompok sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu masalah PKN. Nah, kita sudah tahu, sudah paham, sudah mempelajari pembelajaran sebelumnya. Kita sudah pelajari mengenai PKN. Bagaimana hak dan kewajiban? Apa hak dan kewajiban selaku kita manusia? Apa hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan?
Coba, apa hak kita? Hak kita apa? Memanfaatkan tumbuhan. Kewajiban kita apa terhadap tumbuhan? Merawat, memelihara, melestarikan. Apa tujuannya anak-anak kita harus merawat dan melestarikannya? Supaya apa? Agar tumbuhan tidak punah, tumbuhan subur, supaya kita bisa makan yang banyak. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Saya tahu saya siap dan melakukan. Baik. Melestarikan lingkungan kita. Sudah siap ya? Baiklah anak-anak. Pembelajaran kita sudah berakhir untuk hari ini. Nah, sebelum kita berakhir, mari kita ambil kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Apa kira-kira? Kita bersama mengambil kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Coba anak-anak, kira-kira apa yang cocok menjadi kesimpulan kita untuk hari ini? Pembelajaran kita hari ini. Coba siapa bisa? Berarti kita selaku manusia adalah harus merawat, melestarikan Tuhan dan sesuai dengan apa? Hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Ya, baiklah anak-anak, cukup sampai sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sekarang siapa memimpin doa? Tapi sebelum berdoa, kita menyanyikan salah satu lagu daerah. Lagu daerah apa kita buat? Kita sepakat dulu, lagu daerah apa? Lagu apa? Lagu daerah apa? Lagu Batak apa? Tanah Batak. Yang pendek-pendek aja, jangan panjang-panjang. Apa? Udah, lagu apa aja? Lagu nasional aja. Apa? Ayo, lagu Pancasila, ayo. Si Kristin, maju ke depan. Sebelum berdoa, bernyanyi dulu lagu apa itu? Pancasila buat gaya. Bapak, kami segera selesai melakukan aktivitas kami dan dimanapun orang tua kami dan guru kami mereka tidak banyak